ini persamaan Lagrange untuk mesin Atwood ya. Jadi kita bisa membuat sketsa dulu. Pertama adalah mesin Atwood-nya. Nah, ini M1, terus kemudian ini M2. Untuk sementara katrol diabaikan ya. Nah, kemudian di sini panjang talinya itu adalah L ya. Panjang talinya adalah L. Kalau sekian ini adalah X, maka di sini adalah L minus X gitu. Jadi ini panjang talinya adalah L, terus kemudian katrol diabaikan. Katrol diabaikan. Sehingga nanti momen inersia katrol itu tidak kita perhitungkan. Nah, kalau kita mengerjakannya itu dengan Newtonan, maka kita perlu memecah sistem itu menjadi setidaknya dua, yaitu benda satu dan kemudian benda yang kedua, atau sistem satu, sistem dua. Sehingga kalau kita kerjakan dengan Newtonan, maka kita bisa menuliskan hukum kedua Newton sebagai sigma F sama dengan M kali A. Nah, kemudian untuk benda satu, kita akan mendapatkan sigma F sama dengan M1 dikalikan dengan A. Di benda satu kita akan mendapatkan seperti ini. Ini M1, ini gaya yang ke atas adalah gaya T, yaitu gaya tegangan tali. Nah, di sini gaya yang ke bawah itu adalah M1 kali G, yaitu gaya berat. Nah, arahnya kita pilih arahnya ke bawah ya. Kita pilih arahnya ke bawah. Sehingga kita mendapatkan sigma F-nya yaitu M1 kali G minus T sama dengan M1 dikalikan dengan A. Terus kemudian untuk benda yang kedua ya, kita lihat bahwa di sini adalah M2 kali G, gaya yang ke atas adalah T, maka sigma F ini sama dengan M2 dikalikan dengan A. Sigma F-nya yaitu karena arah geraknya adalah ke atas, maka T minus M2G sama dengan M2 dikalikan dengan A. Kita dapatkan ini T-nya ini sama dengan M2A ditambah dengan M2 dikalikan dengan G. Nah, penyelesaian sistem 1, penyelesaian sistem kedua ini kemudian kita satukan. Ini cara berpikir Newtonan, yaitu sistemnya dipecah dulu menjadi dua, benda satu dan benda dua. Setelah itu kemudian penyelesaian masing-masing kita satukan. Sehingga kita akan mendapatkan di sini M1 kali G minus T, T-nya kita ganti dengan ini, M2 kali A minus M2 kali G sama dengan M1 dikalikan dengan A. Nah, ini kita dapatkan M1 kali G minus M1 dikalikan A ini sama dengan M2 kali A ditambah M2 kali G. Ini M1 kali G. Sebentar, ini kita keliru ya. Kita keliru di sini. Yang kita satukan yaitu M1 dengan M2 ya. Ini M1 dikalikan G kemudian minus M2 kali G sama dengan M1 kali A ditambah M2 kali A. Sehingga kita dapatkan di sini M1 minus M2 kali G sama dengan M1 ditambah dengan M2 di sini dikalikan dengan A. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya ya. Kita dapatkan nilai A di sini, persamaan geraknya adalah A itu sama dengan M1 minus M2
dibagi M1 plus M2. Nah, ini kali G. Nah, ini persamaan gerak ya. Persamaan gerak kalau kita lihat dari Newtonan ini. Nah, bagaimana kalau kemudian kita lihat dengan Lagrangan ya. Kita lihat dengan Lagrangan. Baik, kita lihat ya. Kalau kita lihat dengan persamaan Lagrangan, kita akan mendapatkan bagaimana? Kita hapus dulu. Jika dengan Lagrangan, maka perlu kita lihat ya. Perlu kita lihat koordinat umumnya. Nah, karena tinjauannya adalah tinjauan energi, maka kita perlu mendefinisikan di sini adalah energi potensialnya nanti sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, di sini koordinat umum. Koordinat umumnya adalah Q dan Q dot. Untuk Q kita akan memiliki koordinat umumnya adalah X, untuk Q dotnya adalah X dot. Nah, T energi kinetiknya kita akan mendapatkan T-nya itu sama dengan setengah M1 X dot kuadrat ditambah dengan setengah M2 X dot kuadrat. Ini energi kinetiknya. Terus kemudian energi potensialnya, karena bendanya ada di bawah, maka energi potensialnya adalah minus M1 G dikalikan dengan X minus M2 G dikalikan dengan tinggiannya adalah L minus X gitu. Ini kita uraikan M1 GX minus M2 GL minus positif minus M2 GX begitu. Nah, kita dapatkan L-nya ini sama dengan T minus V. T-nya adalah setengah M1 X dot kuadrat ditambah dengan setengah M2 X dot kuadrat minus jadi plus M1 GX plus M2 GL minus M2 GX 2GX. Nah, ini L-nya. Nah, kita ingat kembali bahwa persamaan Lagrange adalah dt parsial R per parsial X dot sama dengan parsial R per parsial X gitu. Nah, parsial R per parsial X dot kita dapatkan parsial R per parsial X dot. Maka kita dapatkan, ini kita turunkan semua, yang ada X dotnya M1 X dot terus ditambah dengan M2 X dot. Hanya ini saja. Nah, sementara itu parsial R per parsial X, yang ada X-nya yang kita turunkan, kita dapatkan M1G minus M2G yang ini. Nah, maka kita akan mendapatkan persamaan dt sekian ini M1 X dot ditambah dengan M2 X dot ini sama dengan parsial R per parsial X sama dengan M1G minus M2G. Jadi kalau kita sederhanakan, kita ringkas menjadi M1 minus M2 dikalikan dengan G. Nah, ini kita turunkan ya. Jadi kalau kita ringkas sekalian, M1 plus M2 kita turunkan, X dot menjadi X double dot sama dengan M1 minus M2 G. Nah, A-nya adalah sekian ini dibagi dengan ini. Jadi A-nya sama. Perbedaannya adalah kalau dengan Newton kita perlu memecah itu ya. Kita pecah menjadi bagian-bagian kecil dulu. 1 bagian 2.
Terus kemudian baru kita selesaikan. Cara berpikir ini disebut sebagai cara berpikir reduksionis. Ya, kalau kita menggunakan Lagrange, tinjauan kita adalah menggunakan energi. Kita tidak perlu memecah itu semuanya. Jadi langsung kita lihat sistem sebagai satu kesatuan. Seperti itu. Dalam kenyataannya, dalam setara teknisnya, mungkin untuk hal-hal yang sederhana yang bisa diselesaikan dengan hukum Newton itu akan terlihat lebih mudah hukum Newton dibandingkan dengan menggunakan Lagrange. Tetapi nanti untuk persoalan-persoalan yang fenomena-fenomena yang lebih rumit akan terasa sekali bahwa analisis atau persamaan Lagrange itu menjadi jauh lebih sederhana. Karena apa? Karena tidak melibatkan besaran vektor, yaitu gaya itu.